Oke, bertemu lagi dengan channel TV Anime, yang membahas seputar anime teori atau spoiler keren dan fakta di anime One Piece. Langsung saja ke alur ceritanya, check it out. Cerita dimulai, setelah menghabiskan 2 chapter di Pulau Hachinosu, kini alur cerita kembali ke Pulau Egghead, ke tempat di mana Monkey D. Luffy berada saat ini. Merujuk dari chapter 1088, Gorosei Saturn dan 100 armada angkatan laut yang dikomando Admiral Kizaru akhirnya tiba di Egghead dengan mengemban tugas dari Im Sama. Sesuai petunjuk awal, Im Sama meminta Gorosei Saturn untuk menangkap Luffy sebagai pengguna kekuatan Nika yang digadang-gadang sebagai sosok Joy Boy di era baru. Namun siapa sangka ternyata tak hanya Luffy yang menjadi incaran Im Sama dan pemerintah dunia. Lantas siapa sosok selain Luffy yang jadi target operasi? Kembali ke cerita, keberadaan Luffy yang telah membangkitkan kekuatan Sun God Nika tentu menjadi ancaman besar bagi pemerintah dunia. Sehingga ekspedisi Gorosei Saturn di markas Vegapunk tersebut merupakan perintah mutlak dari Im Sama, sebagai penguasa semesta One Piece dari balik layar, untuk saat ini. Sedangkan Luffy saat ini sedang dalam masalah besar. Sebenarnya, Luffy memang sudah sejak lama diawasi oleh pemerintah dunia setelah dia dan kelompok topi jerami lainnya melakukan hal yang dianggap mengancam keberlangsungan pihak pemerintah. Sebagai contohnya, seperti menerobos ke Enies Lobby. Tak hanya di Egghead, bahkan sebelumnya pada chapter 1041, Gorosei pun sempat mengeluarkan perintah kepada pihak CP0 di Onigashima, untuk menghabisi nyawa Luffy. Kemungkinan besar ini adalah perintah yang disampaikan oleh Im Sama. Namun, Luffy bukan hanya satu-satunya target yang ingin disingkirkan oleh Im Sama. Ada beberapa karakter lainnya yang ingin Im Sama singkirkan berdasarkan dari apa yang diperlihatkan dalam ceritanya. Yang pertama, Nefertari Vivi. Sosok Nefertari Vivi sebenarnya adalah anggota yang bisa dibilang atau termasuk resmi dari topi jerami, karena di Arc Alabasta Luffy sudah mengajak Vivi untuk bergabung. Namun, Vivi pada waktu itu masih memilih untuk tinggal di kerajaannya dan mengurus semuanya, sampai waktunya tepat untuk bisa bergabung lagi. Karena Vivi menyadari bahwa dia harus ikut serta dalam mengurus kerajaan Alabasta, dengan alasan karena suatu saat dia pasti akan menggantikan posisi sang ayah. Dan di sini alasan Vivi menjadi target dari Im Sama karena histori keluarga Nefertari. Dan karena sebagai salah satu kerajaan yang ikut dalam perang besar 800 tahun lalu, tentunya Vivi patut diwaspadai mengingat dia ada hubungan dengan Ratu Nefertari di Lili. Karena dahulu Ratu Lili, dan keluarga Nefertari memilih untuk tidak lagi sejalan dengan pihak pemerintah dunia, dan sekarang Vivi dianggap terlalu tahu banyak mengenai rahasia besar mereka pada zaman dahulu, yang mana hal tersebut bisa menjadi alasan mengapa dia diincar oleh Im Sama. Dan yang kedua, adalah Kurohige. Alasan Kurohige menjadi target dari Im Sama yaitu karena Kurohige merupakan salah satu karakter terkuat di seri One Piece saat ini, dengan memiliki 2 kekuatan buah iblis sekaligus. Sebenarnya, masih menjadi sebuah pertanyaan besar mengapa Kurohige menjadi incaran dari Im Sama. Dan kemungkinan Kurohige juga mengetahui semua hal tersebut yang mana hal tersebut ada kaitannya dengan abad kekosongan, bahkan diketahui juga Kurohige bukanlah salah satu char yang bodoh. Dia diketahui juga banyak wawasan tentang semua hal di dunia One Piece, dan ditambah lagi ada teori-teori bahwa Kurohige merupakan sosok yang mewarisi tekad dari Rocks di Sebek. Dan Rocks di Sebek sendiri diketahui memiliki impiannya untuk menguasai dunia. Dan pihak pemerintah sendiri sudah mengetahui seperti apa sosok Rocks, karena dia sempat berkuasa di lautan pada 40 tahun lalu. Dan Im Sama yang melihat potensi bahaya besar di dalam diri Kurohige mau tidak mau pun harus menargetkan Kurohige, yang mana potensi bahaya tersebut juga dia lihat di dalam diri Luffy, yang dianggap sebagai pewaris tekad dari Roger dan Joy Boy. Dan yang ketiga adalah Ratu Shirahoshi. Shirahoshi merupakan putri dari sang Raja Laut penguasa Pulau Manusia Ikan, yaitu Raja Neptune. Meskipun Shirahoshi terlihat bukan seperti ancaman atau sebuah kekuatan besar, tetapi sebenarnya dia merupakan perwujudan dari salah satu senjata kuno yaitu Poseidon. Seperti yang kita ketahui, senjata kuno merupakan senjata yang bisa menghancurkan seluruh Grand Line, dan Shirahoshi merupakan putri duyung yang memiliki kemampuan untuk berbicara dengan Sea Kings, dan makhluk laut lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Raja Neptune kepada Nico Robin,
Inilah alasan mengapa Shirahoshi selama ini dikurung di dalam istana Ryugu dan tidak pernah diizinkan untuk keluar. Shirahoshi diyakini akan memiliki peran penting di kemudian hari, ketika Luffy sudah berhasil menemukan One Piece. Dengan peran penting dari Shirahoshi tersebut wajar jika Im Sama kemudian mengincar nyawanya demi melindungi rahasia besar yang bertahun-tahun mereka simpan. Dan yang keempat adalah Nico Robin. Nico Robin merupakan satu-satunya anak kecil yang selamat dalam peristiwa mengerikan yang terjadi di tempat tinggalnya dahulu, yang bernama Ohara. Dan seperti yang kita tahu sudah dari kecil, Robin sudah menjadi incaran pihak pemerintah dunia karena kemampuan yang dia miliki. Kemampuan tersebut adalah Nico Robin mampu membaca poneglyph. Bahkan, bisa dibilang, untuk saat ini Robin adalah salah satu orang yang mampu membaca huruf poneglyph. Hal inilah yang kemudian membuat Nico Robin menjadi incaran banyak pihak, seperti pemerintah dunia dan para bajak laut besar. Karena kemampuan Robin ini dibutuhkan untuk membaca poneglyph di Laugh Tale demi bisa mengungkapkan rahasia besar yang selama ini ditutupi. Pada chapter 1028, pihak pemerintah mengeluarkan perintah untuk menangkap Nico Robin. Hal ini sepertinya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mencegah tidak ada satu orang pun yang bisa pergi ke Laugh Tale. Begitulah pembahasan tentang teori target Im Sama dan para Gorosei kali ini. Domo arigato gozaimasu, sudah memberi dukungan dan membantu menonton video di channel kami, terima kasih.